Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan semoga kamu juga selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Nah, hari ini di hari Senin kita bertemu lagi dalam mata pelajaran tematik, masih di tema 2 persatuan dalam perbedaan, yaitu tepatnya di subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Nah, ini merupakan video pembelajaran atau materi pembelajaran lanjutan dari materi kita di hari Jumat. Jadi kalau di hari Jumat kamu sudah melihat PowerPoint-nya, maka di hari ini ada lanjutannya. Miss Eka jelaskan melalui video. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, yang mana mereka dibantu oleh pasukan Inggris atau tentara sekutu. Nah, jadi setelah merdeka, pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus itu tidak serta-merta kita warga negara atau bangsa Indonesia ataupun negara kita Indonesia itu benar-benar merdeka. Kenapa? Karena banyak pihak-pihak terutama penjajah, kan Belanda pernah menjajah kita ya. Mereka merasa tidak terima bahwa tanah yang pernah dijajah mereka selama 350 tahun itu merdeka, sehingga banyak upaya yang mereka lakukan yaitu dengan kembali memboikot Indonesia, kemudian kembali melawan tentara ataupun memerangi negara kita. Nah, jadi pada sejak 1945 sampai 1950, yaitu tepatnya 5 tahun, itu banyak sekali terjadi pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kali ini itulah materi yang akan Miss Eka jelaskan. Pertama ada pertempuran Surabaya, yaitu terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945 di mana tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris, di mana dalam pertempuran itu pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan di pertempuran Surabaya yang dikenang adalah di mana terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pimpinan pasukan Inggris. Nah, tapi pihak Inggris merasa tidak terima, sehingga pada tanggal 9 November 1945 mereka yaitu pihak Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun kita pihak Indonesia tidak mau lagi ditipu daya, tidak mau lagi ditipulah oleh mereka gitu. Jadi kita pihak Indonesia sudah melakukan perlawanan, di mana pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, yaitu pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut dan udara. Jadi segala sisi warga negara kita yaitu warga Surabaya itu dikepung oleh mereka, sehingga pada saat itu pada tanggal 10 November sampai detik ini pun diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itulah kenapa kalau tanggal 10 November itu biasanya diperingati ada yang namanya upacara, yaitu mengenang Hari Pahlawan. Kalau kamu tahu lagu Gugur Bunga, nah lagu Gugur Bunga itu dipersembahkan untuk para pahlawan, di mana setiap 10 November ini biasanya lagu itu juga dikumandangkan. Nah, yang kedua ada pertempuran Ambarawa, di mana setelah tadi pertempuran Surabaya, bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945, di mana tentara sekutu kembali lagi mendarat di Semarang, yaitu dipimpin oleh Brigadir Bethel. Mereka mendarat di Semarang kemudian mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah,
jadi ini memang sungguh-sungguh jahat ya Belanda. Makanya kalau kamu punya teman atau ada orang di sekitar kamu misalnya sudah meminjam, kemudian meminta lagi, kemudian meminjam lagi, minta lagi, atau kadang menipu-nipu kita yang punya. Nah, biasa kita sebut Belanda ini. Nah, kenapa? Ya itu memang bermula karena dari awal Belanda itu menjajah Indonesia, kemudian mereka tidak terima dengan Indonesia yang sudah dinyatakan resmi merdeka oleh dunia. Kemudian mereka itu menipu gitu. Di situ kan mereka pada pertempuran Ambarawa itu mereka kan perjanjian dari awal mereka hanya datang untuk membebaskan sekutu mereka untuk dibawa pulang gitu ceritanya. Nah, tapi ternyata Belanda itu licik. Mereka itu justru memberikan senjata kepada pihak tawanan yang sudah berhasil ditangkap atau ditawan oleh bangsa Indonesia, sehingga pihak Indonesia marah. Kenapa? Berarti kan mereka itu menyatakan kembali perang gitu, bukan berdamai. Sehingga pada tanggal 26 Oktober di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Ninja. Insiden ini tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Nah, lagi-lagi ya mereka mengingkari janji. Sehingga pada tanggal 12 Oktober 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat atau bisa dikatakan pertempuran itu berkobar di Ambarawa, di mana Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terpuruk. Nah, setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember pertempuran itu berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemudian kemenangan ini tak luput ya abang kakak dari kerjasama seluruh rakyat yang ada di Ambarawa. Nah, jadi pada sekarang setiap tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Tentara Nasional Indonesia atau Hari Juang Kartika. Dan di Ambarawa juga didirikan yang namanya Monumen Palagan Ambarawa, itu mengenang peristiwa 15 Desember 1945. Nah, tidak cukup sampai di situ, kembali lagi di tahun berikutnya yaitu pada tahun 1946, tepatnya pada tanggal 23 Maret terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kenapa dikatakan Bandung Lautan Api? Karena bahkan dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kejadian tersebut tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayuh Kolot, yaitu di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Nah, dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, yaitu dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, di mana Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Jadi pada tanggal 23 Maret 1946 ini juga dikenang sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ada juga lagu nasional yang diciptakan yaitu Halo Halo Bandung untuk mengenang peristiwa tersebut. Nah, dimana kan dalam Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 84, nah maka berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang, mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Nah, Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Jadi memang pada zaman Nabi pun kan sudah ada yang namanya peperangan, yaitu peperangan melawan kebatilan ya, dimana kita umat muslim itu berperang untuk melawan orang-orang kafir. Nah, jadi Indonesia pun memperoleh kemerdekaan itu dengan berperang. Nah, insya Allah kalau kita berperang dengan niat baik dan dengan jalan yang baik, maka Allah akan mempermudah segalanya. Nah, di sini kita masuk ke beberapa perjanjian, yaitu para pahlawan kan bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi, perjanjian dan perundingan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan. Nah, yang pertama ada perjanjian Linggarjati, yaitu pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947, di mana perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, yaitu daerah Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan, yaitu hasil perundingannya adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, waktu itu wilayah Indonesia hanya 3, masih Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia
paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Nah, jadi pada saat itu tuh mereka itu pihak-pihak Belanda ini masih saja betah di Indonesia, yaitu dengan tujuan mungkin mereka ingin memerangi kembali dan dengan harapan mereka bisa kembali menjajah. Nah, tapi alhamdulillah kita bangsa Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sama untuk kesekian kali, sudah kuat, sudah bersatu sehingga mereka bisa diusir. Kemudian yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Jelas ya, di mana ada yang pro dan kontra, atau di mana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Karena Indonesia itu sudah jelas begitu luas, tapi di sini yang masih diakui mereka adalah hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, di sini ada pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus, di mana tanggal 20 Juli 1947 Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Jadi pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda saat itu. Lagi dan lagi Belanda banyak tingkahnya membuat ulah. Nah, jadi itu ya Bang Kakak, kalau kamu perhatikan begitu banyak pengorbanan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka sekarang. Jadi jangan sampai kamu sebagai anak bangsa itu kembali membuat Indonesia hancur, bukan dengan cara berperang, tapi dengan cara mungkin peperangan bukan dengan cara seperti baku hantam, tapi dengan cara banyak, contohnya sosial media, kemudian pembodohan dari akses sosial yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai kamu membuat Indonesia yang benar-benar sudah merdeka ini bisa kembali dijajah lagi dengan cara-cara yang lain yang bahkan sekarang lebih modern. Yang kedua ada perjanjian Renville, yaitu pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda, yaitu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, di mana perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947, ditandatangani oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, delegasi Indonesia yaitu dipimpin oleh Amir Syarifuddin, kemudian Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Nah, di mana hasil perundingannya ada 3. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Nah, sudah berganti nih. Tadi kan ada Sumatera, Jawa, dan Madura. Kali ini Jawanya hanya Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, dan Sumatera. Kemudian yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi tentu kalau kita lihat hasil perundingannya masih sangat-sangat merugikan bangsa kita. Nah, yang selanjutnya ada perjanjian Rumroyen, yaitu pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949, yaitu dimulai pada tanggal tadi 14 April sampai 7 Mei. Jadi ini hanya berlangsung sekitar 1 bulan ya, dimana ini terlaksana di Hotel Des Indes Jakarta. Nah, nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag, yaitu konferensi meja bundar. Hasil pertemuannya juga ada 3. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, selanjutnya ada konferensi meja bundar. Nah, ini merupakan di penutup tahun 1949, yaitu 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, disingkat dengan KMB, yaitu konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi
Jadi di sini kamu harus tahu bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi. Nah, itu tadi ya. Jadi tujuannya adalah agar tercapailah kemerdekaan yang benar-benar berdaulat, kemudian diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Nah, itu tadi merupakan ada beberapa pertempuran yang terjadi setelah kita merdeka dan beberapa perjanjian yang terjadi yang harus dilakukan juga untuk mendapatkan pengakuan Indonesia secara de facto dan berdaulat. Nah, materi selanjutnya ada gerakan tari indang. Nah, ini videonya akan Miss Eka tampilkan. Silahkan kamu tonton videonya. Setelah kamu tonton, nanti kamu akan Miss Eka berikan tugas di Google Classroom, yaitu memperagakan tari indang yang sudah ditampilkan di video. Kemudian kamu rekam video kamu kirim melalui Google Classroom, boleh melalui WhatsApp Miss Eka juga boleh. Silahkan kamu perhatikan video tersebut. Pertama, tangan kiri menuntut tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung jari agar berbentuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menyangkut tangan kiri. Kita ulangi, 1, 2, 3. Kita ayunkan ke depan, 1, 2, 3. Itu gerakan pertama. Gerakan kedua. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri memukul tangan kanan. Yuk kita praktekkan. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Kemudian tangan kiri yang depan. 1, 2, 3. Gerakan ketiga. Posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti ini. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Setelah itu, 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Kita ulangi. 1, 2, 3. Kita ayunkan ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tadi materi pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah untuk menutup pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat, materi yang Miss Eka terangkan bisa kamu pahami, dan lagi-lagi Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat dalam belajarnya, jangan lupa ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.